Terima kasih Bapa untuk hadirat-Mu bagi setiap kami pagi saat ini Tuhan Yesus. Hati kami terbuka Bapa untuk menerima hadirat-Mu, untuk menerima Roh-Mu masuk ke dalam hati kami. Bahkan untuk firman-Mu Tuhan Yesus, untuk berbicara bagi setiap kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkaulah bagian kami pada hari ini Tuhan Yesus. Yesuslah bagian yang terbaik dalam pemberitaan firman Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Siapa yang diberkati pada hari ini Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Kita percaya dari pujian penyembahan pun kita mendapat berkat yang melimpah-limpah. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom bagi kita semua. Haleluya. Hari ini kita bersyukur bahwa kita memasuki minggu pertama di bulan Agustus, bulan yang ke-8. Dan semakin hari kita semakin melihat Tuhan bekerja secara luar biasa dalam kehidupan kita, dalam gereja kita. Kalau kita bisa lihat pembangunan yang di atas semakin berkembang. Dan kita percaya Natal kita sudah ada di lantai 2, amin. Amin. Terus kedengaran yang percaya harus aminnya yang paling kuat, amin. Haleluya. Haleluya. Hari ini kita akan membahas tentang kualitas persembahan yang hidup. Mari katakan kualitas persembahan yang hidup. Bapak Ibu Saudara, saya sangat diberkati dengan satu lagu tadi praise yang kita nyanyikan. Ini salah satu lagu yang saya dengarkan dari dulu, mungkin sejak SD, karena lagu ini sudah lama sebenarnya, tentang menempatkan Yesus di tempat pertama di hati kita. Dalam hal ini saya membayangkan bagaimana di hati itu, di hati kita ada list nama dari mungkin barang atau sesuatu yang punya tempat di hati kita, bahkan di hati saya. Tapi untuk menjadikan Yesus menjadi tempat pertama, hal-hal yang lain itu harus mundur at least satu langkah ke belakang. Amin. Lalu apa bukti kita menjadikan Yesus sebagai tempat pertama di dalam hati kita? Saya percaya salah satunya adalah melayani Tuhan. Amin. Salah satu bukti bahwa kita benar-benar mau menempatkan Tuhan Yesus yang pertama dalam hati kita, yaitu dengan melayani Tuhan. Amin. Mari katakan samping kanan kiri, mari melayani Tuhan. Haleluya. Saya ingat Pastor Jimmy beberapa hari yang lalu pernah mengatakan, kalau kita menyukai seseorang, pasti kita selalu merenungkan orang itu. Seperti kalau kita menyukai firman Tuhan, Taurat itu, kita merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sama halnya dengan seseorang, kalau kita menyukai seseorang, kita renungkan orang itu selalu. Tapi kalau kita tidak suka, sampai kapanpun susah untuk kita merenungkan orang itu. Tapi kalau dia suka, dia mengasihi sangat dalam, apapun dilakukan dengan sikap hati yang ikhlas dan penuh kerelaan. Perlu diingat bahwa kasih yang sesungguhnya itu sebenarnya tidak meminta balasan. Jadi bagaimanapun yang orang lain, kalau kita mengasihi, kita memberikan sesuatu dengan kerelaan, itu memang rela, memang ikhlas, dan bukan meminta balasan. Apa yang ditaruhkan di hati kita, intinya apa yang keluar dari tindakan kita itu hasil dari apa yang ada di dalam hati kita. Apa yang ditaruh di hati kita menentukan apa yang keluar dari tindakan kita yang bisa dilihat orang. Karena orang lain, Tuhan bisa melihat hati, tapi orang lain tidak bisa melihat hati. Orang lain melihat tindakan. Amin. Karena tidak bisa dipungkiri, pasti ada perbedaan dari orang yang memiliki sikap hati yang baik dan yang tidak baik. Sebelum kita masuk kepada ayat yang utama, kita buka dulu dalam Kejadian 4. Kita baca ayat 3-7. Kelihatan ya? Terlalu kecil ya? Boleh dibuka Kejadian 4 ayat 3-7 kalau tidak terlalu terlihat.
Baik. Yang sudah dapat boleh katakan amin? Amin. Oke, kita baca ayat 3 sampai 7. 1, 2, 3 ya. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika kau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Amin. Jadi ilustrasi persembahan Kain dan Habel yang persembahannya ini dibedakan dari dua hal, yaitu sikap hati dan kualitas persembahan. Habel punya sikap hati yang baik, sehingga dia mempersembahkan anak sulung dari kambing dombanya dan segala macam. Akhirnya persembahan itu yang diindahkan Tuhan. Kenapa? Karena persembahannya yang terbaik itu lahir dari hatinya yang niatnya yang baik juga. Sementara Kain udah ngasih asal-asalan. Sikap hatinya kita bisa tahu tidak baik dari mana ketika dia nggak diakui persembahannya. Langsung mukanya muram, langsung dia merasa tidak dihargai. Yang pertama tadi bukannya kita sepakat bahwa kasih itu sebenarnya ketika kita melakukan kebaikan kita tidak meminta balasan. Amin. Tetapi Kain, dia mempersembahkan sesuatu. Ya, saya tidak tahu apakah menurut dia baik, tapi menurut perbandingan dia dan Habel mempersembahkan yang terbaik. Sementara Kain, sikap hatinya tidak benar, sehingga waktu dia tidak diterima, persembahannya tidak diakui, dia merasa tidak adil. Dia dikatakan Tuhan, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak berseri jika engkau berbuat baik?" Biarlah setiap jemaat yang ada di tempat ini, ketika pun orang tidak mengakui perbuatan baik kita, muka kita tetap berseri. Amin. Amin. Haleluya. Nah, juga kita singgung sedikit ilustrasi seorang janda yang memberi 2 peser uang. Berapa itu sebenarnya? Tapi kenapa Tuhan berkenan atas persembahannya? Karena itu seluruh yang dia punya. Kita hari ini mungkin kita bawa persembahan, tapi kalau menurut kita itu ya kita mampu memberikannya, ya udah itu sekedar berarti sebagian kecil dari apa yang kita punya. Tapi janda ini bisa aja dia datang dengan, "Oh udahlah, gak usah kasih persembahan, kan Tuhan tahu aku cuma punya ini, apa artinya ini?" Tapi janda itu tetap memberikan dengan niat hati yang baik untuk memberi kepada Tuhan, sehingga Tuhan berkenan atas persembahannya. Tapi hari ini ada persembahan hidup yang mau kita bahas dalam firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah kualitas persembahan yang hidup. Sekali lagi kita katakan kualitas persembahan yang hidup. Kalau sudah persembahan yang hidup, pasti kita semua tahu ayatnya dari Roma 12 ayat yang pertama. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Izinkan saya untuk baca dari versi yang selanjutnya. Oke, dari versi firman Allah yang hidup. Wah, itu kayaknya oke. Agak berbeda ya, tapi tidak apa-apa. Saya baca dari versi firman Allah yang hidup. Saya sungguh diberkati dari versi ini dikatakan, karena itu saudara sekalian yang saya kasihi, saya mohon supaya saudara melayani Allah dengan seluruh hidup kalian, mempersembahkan hidupmu sebagai suatu persembahan yang hidup dan suci, suatu persembahan yang menyukakan hatinya,
Melayani Dia dengan cara ini adalah ibadat sejati dan balasan yang pantas untuk kasih-Nya. Mari katakan balasan yang pantas. Balasan yang pantas. Oke. Balasan yang pantas bisa diartikan seperti patut, layak, dan sepadan. Saya merenungkan ayat ini lebih banyak dari bagian yang lainnya karena dalam pikiran saya, apa yang mampu saya lakukan untuk jadi balasan yang pantas atau sepadan untuk kasih Tuhan? Kita semua tahu kasih Tuhan itu sampai mengorbankan nyawa untuk kita semua. Tapi apa yang kita bisa lakukan untuk jadi balasan yang pantas untuk Tuhan? Secara manusiawi sebenarnya saya bisa katakan kita mana bisa sih untuk melakukan atau memberi balasan apple to apple atau yang sepadan yang sama besarnya. Tapi Tuhan menganggap, dari ayat ini Tuhan menganggap kita masih jika kita memberikan seluruh hidup kita untuk Tuhan, itulah ibadat yang sejati, juga balasan yang pantas untuk kasih-Nya. Sekali lagi kita katakan balasan yang pantas. Itu adalah untuk memberikan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Kesaksian sedikit tentang permulaan di mana hati saya itu rindu untuk melayani, ingin untuk melayani, adalah sebenarnya karena saya punya perasaan rasanya kurang tepat ya jika saya nggak mau berusaha untuk melakukan apa yang sebenarnya saya bisa, ada yang sebenarnya potensial dalam hidup saya di bagian apa saja untuk melayani Tuhan. Dulu ketika saya masih lebih muda, masih SMP mungkin, ketika kakak dan abang saya yang lain di tempat ini sudah melayani di ibadah raya, terutama di bagian multimedia. Ya karena kasih karunia Tuhan, saya dan keluarga sering sekali kami datang paling awal di gereja. Jadi sering sekali itu jadi udah kebiasaan dari dulu, bahkan sebelum kita mulai jam 8, waktu kita di situ dulu mulai jam 7, jam 6 itu kami sudah sampai di gereja, masih kecil. Adik saya pun baru lahir, tetap aja jam 6, gak ada korting-korting, tetap jam 6 udah ada di gereja. Atau setidaknya jam 6 itu udah jalan ke gereja. Intinya walaupun gak ada pelayanan hari itu, kayak itu udah seperti kewajiban yang sebenarnya gak wajib. Hanya menunjukkan bahwa kita bersiap-siap untuk datang ke gereja, untuk ke rumah Tuhan. Kalau telat rasanya kayak kurang prepare, kurang bangun lebih cepat, kurang rasanya ada yang kurang aja kalau kami telat. Itu udah luar biasa. Saya aja udah lupa kapan terakhir kali kami telat. Kayaknya udah jarang sekali. Bukan jarang sekali, hampir tidak pernah telat pada hari Minggu. Nah, lalu waktu kita sudah ada di gereja ini, gedung gereja yang baru, akibat datang cepat, saya akhirnya gak mau ngapain sebenarnya, nunggu aja sampai akhirnya nanti yang lain datang untuk mempersiapkan ibadah, terutama di bagian multimedia. Beberapa kali saya pakai bahasa Tuhan izinkan. Beberapa kali Tuhan izinkan pelayan multimedia tidak datang cepat atau terlambat, tapi datangnya waktu sudah mepet ibadah. Ya, ibadah pasti tetap jalan, nggak mungkin nunggu multimedia. Tapi rasanya di hati saya, seharusnya saya bisa lakukan itu ya, nggak harus nunggu yang lain. Saya nggak tahu caranya, belum tahu caranya. Tapi kok rasanya saya kurang prepare ya. Kayak ada sesuatu yang lebih yang ingin saya lakukan. Seharusnya saya bisa lakukan ini, tapi kenapa saya nggak lakukan? Dalam hati saya rasanya hanya ingin pelayanan ini bagus. Maksudnya menyenangkan hati Tuhan, kita semua prepare untuk beribadah di tempat ini. Karena kalau kita misalnya contoh kita sambut orang lain ke rumah kita tahu dia mau datang, tapi kita nggak lupa beli kopi atau teh atau gula. Akhirnya kamu sudah datang dulu baru kita mau pergi beli. Padahal kita sudah tahu dia mau datang, orang yang terhormat. Rasanya kayak kurang prepare, rasanya kayak kita kurang menghargai Tuhan. Makanya mulai dari situ saya belajar ketika saya datang lebih cepat dari yang lain, saya persiapkan apa lagu-lagu, sambutan kayak welcome untuk
jemaat yang beribadah, saya cek setiap kata-katanya, jangan sampai ada yang salah. Kadang ada mu atau ku itu salah-salah di multimedia, tapi saya coba teliti aja, saya cek, gak ada yang suruh ya, gak ada yang suruh. Sehingga akhirnya karena melihat saya tanpa disuruh, saya udah melayani, mempersiapkan nih, yang eksekusi tetap yang lain. Tapi saya mempersiapkan, akhirnya saya dijadwalkan untuk melayani di bidang multimedia. Sampai hari ini saya bersyukur pelayanan multimedia bukan yang semakin kendor, tapi semakin maju secara kualitas kerja. Amin. Tepuk tangan dulu untuk multimedia. Bahkan mereka juga datang, dulunya yang hanya datang pada hari H, sekarang multimedia itu harus datang juga di latihan musik hari Jumat, supaya mereka masih mempersiapkan lagu segala macam, supaya mereka tahu habis lagu ini kemana langsung eksekusi. Dan kita juga percaya kita pun akan diperlengkapi dengan fasilitas yang memadai juga. Amin multimedia. Amin. Udah keras multimedia. Amin. Amin. Kami rindu juga, kami belum sempurna ya Bapak Ibu Saudara. Kami punya banyak kesalahan, tapi kami juga belajar untuk taat. Kami belajar untuk memaksimalkan fasilitas yang kita punya, juga untuk menabur supaya alat kita pun bisa upgrade ke alat-alat yang lebih bagus. Oke, lalu saya juga melayani di musik. Sebenarnya saya nggak bisa musik. SMP saya belum bisa sama sekali. SMA saya baru belajar gitar secara serius. SMP cuma belajar gitu aja. SMA saya pun belajar gitar. Itu pun karena melihat kayaknya di Komsel ini butuh pemusik. Rasanya saya bisa berusaha kok, kayaknya saya bisa. Saya nggak sebuta nada itu, nggak sebuta musik itu. Saya kayaknya bisa belajar. Akhirnya saya belajar musik, terutama di Komsel. Puji Tuhan Komsel kami, Komsel Tiban itu semua anak-anaknya selalu ikut Komsel. Meskipun yang udah dewasa atau youth seperti saya, Gio, Mailing, Pascaling, kami semua ikut Komsel dan kami setia melayani bahkan di Komsel. Saya rindu juga di tempat ini banyak anak-anak muda yang ikut Komsel. Komsel bukan hanya untuk orang tua, tapi untuk kita semua, keluarga. Amin. Oke, jadi pelayanan musik itu mulai dari gitar saya, dan itu sebenarnya juga kalau misalnya ada kakak saya, mungkin kakak saya biarkan aja dia melayani. Atau mungkin karena di rumah kami butuh gitaris waktu kami beribadah di rumah. Akhirnya saya belajar gitar pelan-pelan, akhirnya bisa lancar tanpa melihat chord di Google. Lalu juga begitu juga dengan keyboard. Keyboard saya pelajari setelah saya lulus SMA. Artinya sebenarnya kalau dibandingkan dengan orang-orang yang lain yang les, saya orang yang paling tua mungkin untuk les keyboard. Tapi saya merasa tidak ada yang telat, tidak ada yang terlalu tua untuk belajar lagi. Akhirnya saya belajar. Itu pun hanya di dalam kerinduan saya itu hanya supaya jika nggak ada orang lain, saya mau melayani. Kalau orang lain yang lain berhalangan, saya mau untuk melayani. Biarlah kita mempunyai mental atau juga kerinduan untuk memberikan yang terbaik. Amin. Itu dia yang pertama. Untuk meningkatkan kualitas kita dalam melayani, kita harus punya kerinduan untuk memberi yang terbaik. Mari sama-sama katakan, kerinduan untuk memberi yang terbaik. Amin. Yang kedua, sebelum kita lanjut, semakin hari kita melayani, seharusnya kita semakin setia, semakin dibawa Tuhan untuk mengalami hal-hal yang membentuk kita. Iya betul, kadang menyakitkan, tapi kadang juga menyenangkan. Kadang membuat kita terkagum sama cara Tuhan membentuk kita. Tapi itulah indahnya melayani. Anak-anak youth yang melayani di ibadah youth, kami di youth mungkin 30 sampai 40 orang ya pastor kalau datang semua ya. Tapi kami yang melayani di situ, mulai dari singers, mulai dari multimedia, WL, pemusik, kami datang 1 jam sebelumnya. Kalau lewat dari jam itu udah terhitung telat. Dan kami semua di sini sama-sama mau membantu satu sama lain. Kami ikut evaluasi juga. Kadang evaluasinya lama, mungkin ada yang ditegur,
ditegur-tegur terus. Mungkin rasanya nyampe rumah tuh rasanya sakit, rasanya itu merasa, aduh apa aku nggak usah pelayanan lagi ya. Mungkin ada yang seperti itu tanpa saya ketahui. Tapi itulah indahnya melayani. Saya berusaha setiap kami di sini ada evaluasi, saya berusaha terakhirnya kami tidak ada yang tegak lagi, tapi sama-sama mau bangun untuk melayani bersama-sama supaya anak-anak muda kita nggak bisa saya bukan menyepelekan generasi yang sudah-sudah, tapi susah untuk merubah generasi yang sudah-sudah. Kita harus mulai dari generasi muda supaya mereka terbiasa untuk disiplin di dalam pelayanan, supaya mereka juga menjadi orang-orang yang tercetak lebih disiplin daripada orang-orang yang lain. Bahkan di sekolah mereka, di pekerjaan mereka selanjutnya, mereka menjadi orang yang lebih disiplin. Itu saya lihat dari anak-anak muda kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus ingat satu hal. Kalau konteks pekerjaan sekuler, orang biasanya bilang kita mulai dari nol, kita mulai dari bawah, nanti kita makin lama makin naik dan dapat promosi. Saya nggak bilang itu salah atau enggak ya, seharusnya ya. Tapi yang namanya melayani, walau kita melayani dari bawah, lalu semakin hari semakin kita mendapat promosi, yang di bawah itu tetap ada dan tidak akan hilang. Apa maksud saya? Orang yang sudah melayani di depan ribuan orang, seharusnya kalau yang namanya melayani, dia tidak enggan untuk melayani di depan 3 orang. Amin. Itu adalah kualitas seorang pelayan. Apalagi melayani di dalam gereja. Melayani di dalam gereja bukan berarti kalau kita sudah melayani di depan ribuan orang, oh bukan levelku lagi melayani di depan 3 orang. Tidak. Melayani adalah salah satu wadah yang membentuk kita untuk selalu rendah hati. Karena kalau 3 orang di depan 3 orang ataupun 1000 orang itu tidak ada bedanya jika kita memandang kepada Tuhan. Jika kita memandang kepada orang lain, nggak ada yang lihat aku di sini, nggak ada yang bisa lihat potensiku di sini. Bisa-bisa itu menjadi people pleaser atau orang yang hanya ingin menyenangkan hati orang lain. Tapi ketika dia sudah terbiasa mungkin di 1000 orang, di depan 3 orang pun dia akan melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena dia melayani satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Saya masih melayani memberi mic misalnya, memberi mic kepada pengkhotbah ataupun pendoa. Kalau sebenarnya saya bisa minta teman-teman yang lain, anak-anak youth yang lain, gak masalah, itu tetap pelayanan yang bagus. Tetapi dalam hati saya selalu meyakini melayani adalah sebuah kehormatan untuk saya. Bagi anak-anak muda juga saya rindukan yang namanya melayani, serving, menjadi pelayan adalah lifestyle kita. Amin. Adalah gaya hidup kita. Mari setiap anak-anak muda boleh angkat tangan. Anak-anak muda, mari setiap anak muda katakan, melayani adalah gaya hidup saya. Banyak juga ya anak muda ya, tapi yang di belakang kurang kedengaran. Sekali lagi, melayani adalah gaya hidup saya. Amin. Oke. Karena kasih karunia Tuhan, saya diberi kesempatan untuk melayani di youth conference misalnya, atau misalnya di PPJ. Itu adalah sebenarnya pelayanan nasional GKRI. Saya pun sebenarnya merasa, kok bisa ya saya dipilih untuk melayani sana. Karena Pastor Sam selalu katakan, nama-nama ini, Pastor Sam adalah salah satu pastor yang ada di GDS Jakarta. Ketika Pastor Sam panggil kami untuk melayani atau untuk jadi panitia, Pastor Sam selalu katakan, nama-nama ini sudah saya kasih ke Pastor Dina. Pastor Dina adalah founder GKRI, juga Dewan Apostolik. Setelah itu dikatakan oke dulu sama Pastor Dina, baru kita boleh manggil kalian untuk melayani. Jadi menurut saya kayak, kok bisa ya Pastor Dina bilang iya untuk nama-nama setiap kami semuanya. Saya merasa kadang
kayaknya saya belum sampai level itu, tapi Tuhan izinkan saya untuk sampai level itu. Tapi sekalipun saya sudah sampai level itu, saya tetap melayani dimanapun, meskipun seperti yang saya katakan cuma 3 orang, 3 kakak di Tanjung Riau, kami tetap melayani. Di doa Selasa kami tetap melayani, di doa subuh kami tetap melayani. Karena pelayanan bukanlah tempatnya, tapi hati kita yang melayani satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Dan itu ada poin yang kedua adalah, oke, kita baca dulu dari Roma 12 ayat 3. Roma 12 ayat yang ketiga. 1, 2, 3 ya. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saya akan baca dari versi The Message bahasa Inggris. Oke, agak kelihatan, kurang kelihatannya, tapi tidak apa-apa. Living then as every one of you does in pure grace, it's important that you not misinterpret yourself as people who are bringing this goodness to God. No, God brings it to you, all to you. Oke, ada artinya di sebelah. Kenapa begitu ya dia? Oke, dikatakan penting untuk kita supaya jangan salah mengartikan bahwa diri kita lah yang melakukan kebaikan kepada Tuhan. Tidak, Tuhanlah yang melakukan kebaikan kepada kita. Amin. Kalau kita sudah melakukan hal ini, cara melayani kita pasti berbeda. Karena kita bukan tidak menuntut untuk diakui, kita semakin rendah hati. Karena kita melayani bukan untuk mendapat balasan, melainkan inilah balasan untuk Tuhan. Seperti yang ayat yang sebelumnya, yang kita lakukan ini adalah memberi balasan yang pantas dan memberikan seluruh hidup kita menjadi persembahan yang hidup di mata Tuhan. Yang kedua adalah, boleh di next? Oke, yang kedua adalah melayani karena kasih karunia Tuhan. Mari sama-sama katakan, melayani karena kasih karunia Tuhan. Orang yang melayani oleh kasih karunia pasti akan menganggap apa yang dia lakukan adalah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kalau kita melakukan hal ini atau cara ini seperti yang dikatakan tadi, penting untuk kita tahu bahwa kita bukan melakukan kebaikan sama Tuhan. Kalau kita melayani, bukan kita yang berbuat untuk Tuhan, malah karena perbuatan Tuhan kita melayani Tuhan. Itu arti melayani. Jadi jangan pikir, oh nanti ajalah aku melayani. Oke, pasti ada yang tidak melayani dengan alasan yang cukup masuk akal, tapi berbeda halnya dengan orang yang tidak mau melayani karena hanya merasa sudahlah biar orang lain aja yang melayani, saya tidak perlu. Karena kita melayani karena kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia Tuhanlah kita melayani, kita berbuat, kita melakukan, sehingga ketika kita melayani pun kita tidak menjadi mental lupahan yang hanya menuntut balasan. Kami kan sudah melayani, berikan aku ini, tidak. Tapi karena kasih karunia Tuhan yang sudah kita dapatkan, yang kita alami selama ini, karena itulah kita melayani. Amin. Sekali lagi katakan, melayani karena kasih karunia Tuhan. Haleluya. Kita baca Roma, selanjutnya coba next. Roma 12 ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan melayanilah Tuhan.
Yang ketiga, semakin hari semakin setia. Katakan, semakin hari semakin setia. Semakin hari semakin setia. Coba lihat kanan kiri Bapak Ibu Saudara, apakah kelihatan dia orang yang setia? Amin. Amin. Kalau dia katakan, dari wajahmu terlihat engkau orang yang setia. Ayo yang belum katakan, kayaknya yang sebelahnya kurang setia, Kak? Haleluya. Jangan biarkan sebelahmu tidak mendengarnya, karena mereka adalah orang-orang yang setia. Amin. Jemaat GKI Tiban 5 adalah orang-orang yang setia. Amin. Haleluya. Jadi semakin hari, biarlah semakin kerajinan kita tidak kendor. Walaupun dikatakan di praise and worship, ketika kamu melayani hari Minggu, datanglah hari Selasa di doa, atau datanglah di doa subuh. Kenapa? Kita yang didoakan. Kita akan didoakan supaya kita melayani dengan baik. Tapi masa kita tidak datang di tempat di mana kita didoakan? Mungkin itu adalah suatu syarat yang beberapa orang berat. Apalagi kalau udah tidak bisa doa Selasa, harus bisa doa subuh. Beberapa anak youth saya kejar. Kamu gak datang hari Selasa, datang ya doa subuh. Usahakan ya, jangan jadi kebiasaan. Mereka datang doa subuh sehingga pas kalian katakan minggu depan kamu jadi WL, katanya gitu. Jadi